Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Supardi, guru PAI di SMP IT An-Nawawi Al-Bantani, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Bat 1 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan nomor peserta 32019400467. Saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 9 hari ini, Senin 12 Mei 2025, dalam materi mengenal Imam Mazhab. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anak sekalian, mari sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa belajar. Ya, dipimpin oleh ketua kelas. Aya qabla nata'allum nabda'u bid-du'a, ad-du'a'u bidayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Coba kalau nanti Ustadz tanya kabarnya, kalian semua, antum semua jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ustadz data dulu kehadirannya ya. Jadi kalau ada yang sakit atau yang izin, dibilang izin ya, atau dibilang sakit kalau misalnya ada yang sakit. Abdul Fitaci, izin. Ahmad Hakim, izin. Sakit. Ahdanul Akhyari Al-Mahmudi, izin. Arkana Altof, Fatur Rahman Aroyan, izin. Hafiz Al-Ghifari, Alvino. Pembelajaran hari ini insya Allah kita akan membahas tentang Imam Mazhab, ya. Siapa di antara kalian yang tahu Imam Mazhab dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah? Ya, apa Ryan? Imam Syafi'i, Ustaz. Imam Syafi'i. Terus ada lagi? Imam Hambali. Imam Hambali. Terus lagi? Imam Maliki. Imam Ahmad. Imam Ahmad.
Jadi ada 4 imam ya, 4 imam yang paling dikenal di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kan umat Islam itu sumber ajarannya hanya ada 2 ya, Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis yang sahih. Siapa itu imam-imam mazhab dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, yang tadi sudah kalian sebutkan ya, dimulai Imam Hanafi, kemudian Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kemudian juga supaya kalian bisa memahami tentang perbedaan fikih yang ada di kalangan masyarakat. Selain kalian memahami itu, memahami tentang perbedaan fikih itu, dan kalian juga bisa memberikan toleransi. Oh, dia cara beribadahnya begini, mengikuti imam ini, mengikuti Imam Malik, mengikuti Imam Syafi'i, mengikuti Imam Hambali. Jadi kalian bisa memberikan toleransi ya. Selama orang itu beribadahnya ada dasarnya, ada rujukannya, maka ibadah yang dia lakukan itu benar. Oke, kita selingan sambil nih biar kita nggak ngantuk ya. Mas sudah mulai ngantuk semua. Mas, ya. Jadi kita SBG dulu ya. Kita SBG dulu. Jadi kalau nanti Ustadz bilang selamat pagi, kalian tepuk 1 kali. Ya, selamat pagi tepuk 1 kali. Selamat siang tepuk 2 kali. Selamat sore tepuk 3 kali. Selamat malam. Ya. Selamat pagi, coba tes ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke ya. Ayo Muaz, perhatikan perintahnya ya. Ayo, biar kita nggak ngantuk. Tes lagi, sekali lagi tes dulu ya. Tes dulu. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Ingat, perhatikan perintahnya. Ya, jadi kamu melakukan gerakan itu sesuai dengan perintah Ustaz. Perhatikan perintahnya ya, konsentrasi dengan perintahnya. Jadi perintahnya kalau Ustaz bilang selamat pagi, tepuk tangan sekali. Selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Selamat sore, tepuk tangan 3 kali. Selamat malam. Oke ya, sekarang kita mulai nih game kita ya. Kita mulai game kita. Selamat siang. Sore. Kenapa? Ingat perintahnya. Sore. Ingat perintahnya ya. Selamat pagi. Selamat malam. Oh dia. Ya. Selamat siang. Malam. Malam. Perintah bukan itu. Coba sekali lagi ya, sekali lagi konsentrasi ya. Ini untuk menjaga konsentrasi kita biar tetap waras. Ya, dapat waras nih. Jaga konsentrasi ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Siang. Sore. Selamat pagi. Oke, itu kan buat kita semua. Saya pakai mazhab di atas pusar, di bawah dada. Mohon maaf, sobat saya bilang. Saya tidak. Salah, sambil disimak videonya. Dada pusar. Dia nggak punya pusar, dia agak-agak kira-kira. Saya pakai mazhab di atas pusar, di bawah dada. Dada pusar, di atas pusar, di bawah dada. Oh.
supaya umat itu tertuntun dalam pelaksanaan ibadah yang sahih. Kemudian juga menjaga keragaman pendapat dalam batas toleransi. Ya, adanya perbedaan tadi supaya muncul toleransi di antara umat Islam. Kemudian membentuk sikap ilmiah dan tidak mudah menyalahkan perbedaan. Ilmiah itu apa sih? Ilmiah itu berdasarkan keilmuan yang benar. Berdasarkan keilmuan, ya, berdasarkan ada contohnya, ada perbuatan, itu yang disebut dengan ilmiah. Biar lebih hidup, ya. Nanti ini materinya kita sajikan dalam video saja ya. Hai semuanya, kembali lagi di channel Orang Edukasi. Ya, tolong disimak ya. Rangkuman dari PRI kelas 9 yaitu tentang mengenal imam mazhab pada semakin lengkap. Kita mulai dengan pengertian mazhab. Secara bahasa, mazhab diambil dari bahasa Arab, zahabat, jazabu, zahaban, julukan, mazhab, yang berarti pada jalan. Mazhab juga berarti auratu atau pendapat, view atau pandangan, kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, Disimak dan videonya. Nah, nanti berkaitan dengan tugas diskusi ya. Fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Kemudian pengertian kedua, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada Quran dan hadis. Pemahaman sufi yang disebut wara dan taat ibadah. Beliau pernah belajar fikih kepada ulama terkandang yaitu Umar bin Abu Sulaiman selama 16 tahun dalam menetapkan hukum Islam. Imam Hanafi juga berpegang teguh pada Al-Quran, hadis, aqwal as-salaf, dan qiyas dan juga qur'an. Selanjutnya Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki. Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Amr bin Haris al-Asbah melahirkan di Madinah Allah Malik bin Anas bin Malik bin Umar. tahun 179 menurut salah satu riwayat. Silakan sekarang buat mejanya jadi 4 bagian. Ya, silakan 4 meja. Coba lihat di halaman 4. Ya, semuanya buka halaman 4. Sudah? Lihat yang pertama itu orientasi masalah. Jadi masalahnya itu kenapa umat Islam itu berbeda dalam tata cara ibadah padahal mereka itu satu agama. Sumbernya sama, Al-Quran dan hadis. Kenapa itu mereka berbeda? Itu nanti kamu jawab, kamu diskusikan apa jawaban kelompok kamu masing-masing. Ya. Kemudian nanti yang nomor 2 kamu tulis nama-nama kelompok kamu siapa aja. Kemudian siapa saja nama imam mazhab kamu tulis di situ. Ya. Kemudian yang nomor 4, ya, yang nomor 4, pertanyaan nomor 4 itu kamu tulis perbedaannya. Misalnya dalam praktek ibadah apa? Misalnya dalam hal wudhu, kamu tulis mazhab siapa? Mazhab Imam Abu Hanifah misalnya, mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafi. Yang kedua mazhab Syafi'i. Contohnya apa? Ya, mazhab Hanafi contohnya wudhunya begini, mazhab Syafi'i contohnya wudhunya begini. Nah, itu kamu tulis di situ ya. Kemudian yang nomor 5 penyusunan solusi. Ya. Apa itu maksudnya penyusunan solusi? Apa pelajaran yang kamu ambil dari perbedaan ini? Kemudian nanti yang keenam presentasi. Ya, kamu presentasikan ke depan. Nanti kelompok yang lain boleh menanggapi. Ya.
Cuma jarang. Di sini jantung. Kurang lepas itu. Apa masalahnya? Topiknya apa kamu? Topiknya sholat. Kamu topiknya apa ini? Sholat juga. Kayaknya kan sholat. Gak ada yang haji gitu. Hah? Dalil atau fatwa? Maksudnya pendapatnya nih. Ini pendapatnya. Pendapat masing-masing masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Al-Muslim akan mempresentasikan toleransi dan perbedaan praktik ibadah di dalam Islam. Baik, dan mulai dibaca. Jadi presentasi. Orientasi masalah. Pertanyaan pertama, kenapa umat Islam berbeda dalam beribadah seperti sholat, padahal satu agama? Jadi jawabannya karena berbeda pendapat ayat-ayat yang ditafsirkannya. Langsung selanjutnya itu mah nggak usah. Yang pertanyaan aja. Siapa saja empat imam mazhab dan dari mana asalnya? Imam Hanafi dari Kufah, Irak. Imam Maliki dari Madinah. Imam Syafi'i dari Gaza, Palestina. Imam Hanbali dari Baghdad. Apa saja yang kita menyebabkan perbedaan dalam praktik ibadah berupa kita. Karena dalil yang ditafsirkan bisa ditafsirkan lebih dari satu tafsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kami puji, kami akan presentasikan yang berjudul kenapa umat Islam berbeda dalam praktik ibadah seperti sholat padahal satu agama, karena terdapat perbedaan pendapat atau ilmu tajwid. Kelompok kumpulan masing siapa saja imam mazhab dan dari mana asalnya. Imam Hanafi dari Kufah atau Irak, Imam Maliki dari Madinah, Imam Syafi'i dari Gaza, Palestina, Imam dari Baghdad. Perbedaan dalam praktik ibadah karena banyak topik kelompok kami
yang kami pilih mazhab pertama Maliki dan mazhab kedua Syafi'i. Mazhab pertama kita duduk kita diselesaikan batal. Mazhab kedua kita pilih batal dulunya baik saja atau tidak. Yang disebutin kesimpulan kelompok kami tentang perbedaan ini nama baliknya perempuan dengan wanita jika tidak dirawat atau punya jika imam sendiri mengaku batal punya disengaja ataupun tidak. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perbedaan ini? Dapat memahami perbedaan antar mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Al-Qubat akan menjelaskan apa umat Islam berbeda dalam sholat berjamaah karena berbeda mazhab dan pendapat. Siapa saja imam mazhab dari mana dan dari mana asalnya? Yang pertama, Abu Hanifah dari Persia atau Imam Hanifah. Dua, Imam Maliki dari Madinah. Tiga, Imam Syafi'i dari Gaza, Palestina. Dan keempat, Imam Hambali dari Baghdad. Faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan dalam praktik ibadah menurut para imam mazhab? Karena perbedaan penafsiran dan pendapat. Perbandingan dalam mazhab yang sendiri, misalnya Hanafi versus Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i disunahkan membaca kunut subuh. Sedangkan mazhab kedua Imam Hambali tidak disunahkan membaca kunut subuh. Kesimpulan tentang perbedaan ini bebas terdiri dari empat mazhab ini karena empat mazhab ini masih golongan ahlu sunnah wal jamaah dan tergantung pendapat kalian. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari adanya perbedaan ini? Mempelajari empat mazhab yang ada di usul fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama kami PBB Squad. Ya, alhamdulillah. Mohon perhatian semua. Anak, alhamdulillah sudah kita laksanakan kegiatan pembelajaran hari ini ya, tentang mengenal imam mazhab. Ya, tentang mengenal imam mazhab. Ya, siapa saja tadi yang pertama imam mazhabnya? Imam Hanafi. Nama aslinya? Nu'man bin Sabit atau dikenal dengan Abu Hanifah. Lahirnya kapan beliau? Wafatnya setahun 150 Hijriah. Kemudian yang kedua Imam Malik. Nama aslinya Imam Malik bin Abdullah Malik bin Anas bin Amr. Beliau lahirnya kapan? 93 Hijriah. Wafatnya tahun 100. Tahun berapa? 179. Yang ketiga siapa? Imam Syafi'i. Nama aslinya Abu Abdullah Muhammad
Dari kalian tanggapan dulu ya. Tanggapan setelah kita mempelajari hal ini ya, gimana tanggapan kalian? Apakah kalian senang, gembira, ataukah kalian malah sedih? Lanjut ya. Apa coba sering tanya, apa tanggapan kalian setelah kalian mempelajari materi kita hari ini? Oke, senang semua ya. Apa yang didapatkan dari pelajaran kita hari ini? Oke, kita coba untuk pembelajaran kita hari ini ya, dengan sama-sama kita berdoa dengan istighfar, doa kifaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, 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 subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.